Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wassalamun ala sayyidil mursalin wa ala aqibatul muttaqin wa la adwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa ba'du. Terima kasih Ustaz Dadang dan seluruh DKM Musala Ar-Raudhah, wabil khusus ayah Anda Bapak Haji Ipin dan para tokoh masyarakat di sini. Ada satu pertanyaan, kenapa sih Ramadan begitu diagungkan, begitu dimuliakan? Kehadirannya betul-betul menjadi sesuatu yang ditunggu. Jawabannya karena diturunkan pada bulan suci itu adalah Al-Quran. Nah, yang kedua, kenapa malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang kualitasnya menyamai bahkan melebihi dari 1000 bulan? Jawabannya karena malam itu diturunkannya Al-Quran. Kemudian juga pertanyaan, kenapa sih Rasulullah di antara sekian nabi dan rasul beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Ibaratnya itu komandannya gitu ya, para nabi. Karena kepada beliau, kepada Nabi Muhammad diturunkannya mukjizat Al-Quran. Bahkan di antara sekian banyak malaikat, malaikat Jibril dianggap sebagai komandannya para malaikat, bahkan disebut dengan Ar-Ruh gitu ya. Kenapa? Karena lewat beliau Al-Quran diturunkan. Kesimpulannya apa? Siapapun dia, baik waktu, baik tempat maupun orang, ketika bersentuhan dengan Al-Quran dia menjadi mulia. Dia menjadi mulia. Pertanyaan berikutnya, kita buat question and answer aja ya. Q&A ya. Pertanyaannya adalah apa yang ada dalam Al-Quran? Gitu. Saya mencoba untuk merenungi ya, mencari inspirasi kira-kira ya, bahwa Al-Quran itu telah menjadikan manusia itu betul-betul kembali ke fitrahnya. Jadi fitrah manusia itu ada dalam Al-Quran. Apa fitrah manusia? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fitrah manusia itu adalah sebuah ilustrasi yang sederhana dari seorang anak yang bernama Muhammad bin Idris, bukan Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Idris ini ketika dia kecil ya, usia SD begitu ya. Ketika dia usia SD, kemudian dia ngaji bersama teman-teman yang lain. Ngaji sama Ustaz Dadang ya. Iya. Nah, ketika dia ngaji, kemudian oleh ustadznya dikasih tugas. Besok kalau datang lagi ngaji, tolong bawa burung apa aja, boleh burung merpati, boleh burung beo, boleh burung dara gitu ya. Tapi burung yang sudah disembelih. Yang menyembelih kamu. Syaratnya cuma satu. Saat burung disembelih tidak ada yang melihat. Ya, tidak ada satupun yang melihat. Akhirnya anak pulang dan besok ya, namanya anak-anak pasti minta sama orang tua berbagai macam ya, model burung ini gitu ya, disembelih. Dan datang lagi pengajian ya, sekian banyak anak membawa burung yang sudah disembelih. Kemudian ditanya, kamu sudah sembelih? Sudah. Ya, saya masuk ke kamar yang saya kunci kamarnya, gak ada yang, cuma satu yang burungnya masih hidup, yaitu Muhammad bin Idris. Siapa dia? Imam Syafi'i. Ya, Muhammad bin Idris dikenal dengan Imam Syafi'i. Ditanya sama gurunya,
Muhammad, yang lain disembelih semua burung, kecuali kamu bawa burung tidak disembelih. Ada apa ini? Katanya gitu ya. Kemudian kata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wahai guru, perintahnya akan disembelih dan tidak ada satupun yang melihat. Saya sudah cari tempat yang paling tersembunyi dan tidak ada tempat di mana tidak dilihat. Saya selalu ketahuan. Ketahuan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang melihat saya dimanapun saya berada. Dalam kondisi kesendirian tengah malam gelap gulita, tidak ada suara apapun, Allah melihat. Inilah produk dari manusia Al-Quran. Pertama apa? Al-Quran mengembalikan kefitrahan manusia, kesolehan manusia. Ini yang pertama sekali. 10 menit ya, 2 menit lagi. Jadi bagaimana Al-Quran itu kita baca, tapi juga maknanya kita internalisasi, maknanya kita cerna, yang itu pada hakikatnya adalah berisi tentang diri kita, berisi tentang diri kita. Makanya kemudian ya, ketika tadi Imam ya Sa'dadan, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf." Dua kebutuhan manusia. Yang pertama apa? Rasa aman di hati. Yang kedua, rasa aman secara fisik. Apa perintah Al-Quran? Kembali ke fitrah. Engkau beribadah kepada Allah untuk mengamankan dua hal. Satu, hatimu. Yang kedua, fisikmu. Mari kita coba. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya, kalau ada seorang artis zaman dulu bertanya ya, kenapa minuman itu haram? Jawabannya karena merusak diri, kira-kira gitu ya. Ini yang era tahun 80-an mungkin masih ingat ya. Al-Quran itu kalau kita mau memahami dengan benar, yang menggaransi fisik kita, keamanan fisik kita. Seorang wanita yang berhijab, yang berjilbab, itu adalah wanita yang mulia dan laki-laki segan untuk kepadanya. Pasti begitu ya. Kenapa? Karena dia mau untuk bisa kembali ke fitrahnya. Fitrahnya wanita itu dia menutup diri. Bukan menutup diri tidak terbuka secara komunikasi, tapi secara aurat. Fitrahnya itu begitu dari awal manusia itu. Jadi kalau kita bicara tentang Al-Quran, maka kita berbicara tentang diri kita, berbicara tentang fitrah kita, berbicara tentang garansi hidup kita, sekaligus berbicara tentang visi masa depan akhirat kita. Apa Allah Subhanahu wa ta'ala katakan? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wa ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Kata Allah, Allah gambarkan sederhana. Visi hidupmu menjadi muttaqin. Temanmu adalah orang-orang soleh. Bumi ini adalah fasilitas hamparan yang luas, dan Al-Quran adalah guidance agar hidupmu betul-betul digaransi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.